Dan berikut 13 ruas jalan nasional di Aceh yang masih terputus berdasar data Kementerian Pekerjaan Umum. Satu, penghubung Kota Biren BTS Biren Aceh Utara dengan panjang 26,11 km. 2. Penghubung BTS Aceh Tengah Nagan Raya Loh Sumot Jeram dengan panjang 82,72 km. 3. Penghubung Genting Gerbang Celala BTS Aceh Tengah Nagan Raya dengan panjang 25,92 km. 4. Penghubung Kota Biren BTS Biren Bener Meriah dengan panjang 33,78 km. Lalu 5. Penghubung BTS Biren Bener Meriah Aceh Tengah dengan panjang 56,69 km. 6. Penghubung Bener Meriah Aceh Tengah Kota Takengon dengan panjang 5,43 km. 7. Penghubung Pamel Genting Gerbang dengan panjang 53,99 km. 8. Penghubung SP Uning BTS Kota Takengon Uak kilometer 379 dengan panjang 19,01 km. 9. Penghubung Uak KM 379 BTS Aceh Tengah Gayo Lues dengan panjang 68,8 km. Kemudian 10. Penghubung BTS Aceh Tengah Gayo Lues Blangke Jeren 022 dengan panjang 20,57 km. Penghubung Blangke Jeren BTS Gayo Lues Aceh Tenggara 023 dengan panjang 59,56 km. 12. Penghubung BTS Gayo Lues Aceh Tenggara Kota Kutacane dengan panjang 63,6 km. Dan 13. Penghubung Genting Gerbang SP Uning Panjang dengan panjang 39,09 km. Puluhan warga desa Seradek, Kabupaten Aceh Barat mendadak gempar setelah ditemukan butiran yang diduga emas di halaman rumah salah satu warga. Fenomena ini picu warga lainnya datang ke lokasi untuk berburu emas dengan menyuling pasir dan air secara manual. Rekaman video viral beredar luas di sosial media yang berisi puluhan warga sedang mengumpulkan butiran biji emas hasil menyuling. Nampak para emak-emak sibuk menggali tanah di area pekarangan rumah dan menyuling di kubangan air tanah. Dengan menggunakan alat seadanya seperti sekop, ember, dan kuali besi untuk mendulang pasir demi mencari serpihan logam emas. Salah satu warga bahkan menunjukkan butiran kecil berwarna kuning berkilau dari telapak tangan yang diyakini sebagai butiran emas. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Guna bantu warga Aceh terdampak bencana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman beli 40 ton cabai dari petani di Aceh. Cabai yang dibeli dikirim ke daerah yang membutuhkan dan selebihnya diangkut ke Jakarta. Selebihnya kita angkut ke Jakarta. Kami langsung kirim uangnya, bayar kontak di lapangan. Kenapa? Kasihan saudara-saudara. 40 ton cabai dibeli dari sentra pertanian di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. 15 ton dikirim ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara dari Bandara Rembele ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Sisa pasokan akan disalurkan ke sejumlah daerah yang mengalami lonjakan harga cabai. Panen di saat gempa, kita kirim ke daerah-daerah seluruh Aceh Medan yang butuh. Kemudian selebihnya kita angkut ke Jakarta. Kami langsung kirim uang. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan pedagang cabai di Pusat Informasi Pasar Induk Ramat Jati untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kelangkaan gas kian mencekik warga Aceh. Di tengah kebutuhan hidup yang mendesak, masyarakat terpaksa mengantri berjam-jam dengan membawa anak dan bahkan berpeluang pulang dengan tangan kosong. Gas yang seharusnya mudah didapat kini menjadi barang langka. Sejak beberapa hari terakhir, warga Banda Aceh dan sekitarnya terus mendatangi pangkalan LPG. Untuk mendapatkan gas LPG, sebagian warga mengaku harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan yang lain dan terpaksa membawa serta anak-anak mereka yang masih balita karena tidak ada yang menjaga di rumah. Kondisi ini memicu keresahan. Warga berharap pemerintah segera turun tangan menambah pasokan gas LPG agar kelangkaan tak berlarut. Dari jam 6 subuh. Oke. Sampai sekarang belum dapat juga nih lagi. Kalau kondisi gas di luar seperti apa, Bang, saat ini? Kalau kondisi gas di luar, banyak nggak ada harapan. Abang sudah berapa tempat mencari gas ini? Udah 5 tempat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pratikno menyebut pasokan gas LPG di lokasi terdampak bencana dalam kondisi stabil. Terkait ketersediaan BBM dan gas, secara umum pasokan di wilayah terdampak berangsur stabil meskipun di beberapa kabupaten seperti Tapsel, Mandeling Natal, serta Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terjadi keterbatasan dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk percepatan distribusi. Warga berharap kekosongan stok LPG di Aceh segera diatasi pemerintah agar tidak berdampak luas hingga menyebabkan kelumpuhan ekonomi di Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Dalam keterbatasan, warga yang terdampak bencana di Tanjung Mutiara Tanah Datar, Sumatera Barat masih tetap menggelar sholat Jumat. Pelaksanaan sholat Jumat di masjid yang menjadi lokasi pengungsian Tanjung Mutiara, Kabupaten Tanah Datar berlangsung dalam suasana yang tidak biasa. Jika sebelumnya Masjid At-Taqwa dipenuhi jamaah dari warga sekitar, maka kali ini berbeda lantaran lantai 2 masjid dijadikan tempat mengungsi warga. Masjid At-Taqwa menjadi satu-satunya masjid terdekat dengan lokasi pengungsian di wilayah Tanjung Mutiara. Di kawasan ini terdapat 6 titik pengungsian, dengan sebagian besar warga mengungsi di musola atau surau yang terdapat di sekitar permukiman. Presiden Prabowo Subianto tercatat 7 kali meninjau daerah terdampak bencana di Sumatera. Kunjungan bertujuan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak. Dan saya bersyukur keadaan sudah membaik, walaupun kita semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Presiden Prabowo Subianto secara simultan terus memonitor perkembangan penanganan pasca bencana Sumatera, baik dengan terjun langsung ke lokasi bencana maupun memimpin rapat terbatas untuk memperoleh perkembangan terkini. Kamis 18 Desember kemarin, Presiden mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar. Prabowo meninjau titik pembangunan hunian sementara, posko pengungsian, pembangunan jembatan, serta percepatan pemulihan semua infrastruktur. Selama bencana 3 pekan terakhir ini, Prabowo telah mengunjungi Aceh sebanyak 3 kali, Sumatera Utara 2 kali, dan Sumatera Barat 2 kali. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian upaya Kepala Negara memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak. Presiden juga memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan. Prabowo menyampaikan musibah yang terjadi di sejumlah wilayah merupakan penderitaan dan tantangan yang turut dirasakan bersama sebagai satu bangsa. Di tengah cobaan dan berbagai bencana yang melanda, Presiden yakin dapat mengatasi setiap ujian yang dihadapi secara bersama-sama. Kehadiran Presiden di lokasi bencana diharapkan memperkuat koordinasi lapangan dan memastikan seluruh upaya penanganan berjalan efektif, cepat, dan terkoordinasi. Pemerintah terus bekerja memastikan keselamatan warga serta percepatan infrastruktur penting di wilayah terdampak.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bantah adanya pajak untuk barang bantuan korban bencana di Sumatera dari luar Indonesia. Purbaya menegaskan bahwa bantuan dari luar negeri tidak akan dikenakan pungutan pajak selama mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya dengan melaporkan kiriman pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hal ini perlu dilakukan guna mencegah oknum yang diam-diam mengirim suatu barang secara ilegal. Sebelumnya ramai di media sosial, seorang diaspora di Singapura mengeluhkan prosedur pengenaan pajak pada barang bantuan dari luar negeri untuk korban bencana di Sumatera. Kalau macam nggak ada hatinya katanya. Barang-barang bantuan buat bencana kok dipajakin juga. Nggak ada seperti itu sebetulnya. Asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung pas. Gitu kira-kira. Karena nanti kalau nggak ada yang nyolong-nyolong juga tuh. Tinggal masuk. Jadi nggak benar kata beberapa media. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan terkait status bencana nasional. Tak hanya itu, Teddy juga tegaskan pemerintah terus ada bersama korban bencana di Pulau Sumatera. Ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh. Ya. Sejak hari pertama tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya. Sudah ada 50 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali. Di seminggu pertama ada 26.000 seperti Pak Kasat bilang saat awal-awal. Dari yang sudah ada di sana. Kemudian yang kedua, katanya kalau nggak bencana nasional, anggaran nggak dari pusat. Bapak Presiden sudah jawab dari awal, semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung